Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahma Puji. Kali ini kita akan membahas tentang surat edaran terkait dengan pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. SE ini ditujukan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Panwaslu Kabupaten seluruh Provinsi Aceh. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu tahun 2024. Untuk latar belakang kita anggap sudah dibacakan. Tujuan dari SE ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi Aceh, Kabupaten Kota, Panwaslu Kabupaten Kota se-Aceh, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panwascam, dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Desa atau PKD, serta jajarannya dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu tahun 2024. Ruang lingkupnya adalah standar dan tata laksana tahapan pemutakhiran data, pemilih, data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu tahun 2024. Dasar hukumnya tentu Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, sebagaimana diubah dalam Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Putusan MK nomor 20 garing PUU garing 17 garing 2019 tanggal 28 Maret tahun 2019. Perbawaslu nomor 20 tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Peraturan Bawaslu nomor 24 tahun 2018 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu. Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Perbawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu. Lalu ada Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dan dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data pemilih. Lalu ada Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Selanjutnya adalah Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan tata kerja Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Isi edarannya adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Aceh, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kabupaten Kota se-Aceh, pengawas pemilu kecamatan, pengawas pemilu kelurahan desa untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah Bawaslu Provinsi, Panwaslu Aceh, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kabupaten Kota se-Aceh, pengawas pemilu kecamatan menyampaikan imbauan kepada KPU sesuai tingkatan untuk A. Memastikan KPU Kabupaten Kota melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 15 ayat 3 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. B. Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarli sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal 50 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022. C. KPU melalui PPS
melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarli dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika. D. Memastikan petugas Pantarli bekerja secara profesional dan independen. E. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses coklit. F. Membuka akses data salinan form model A daftar pemilih seluas-luasnya kepada pengawas pemilu guna efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. G. Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multitafsir dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU. H. Memberikan akses informasi daftar pemilih atau SIDALI kepada Bawaslu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik. I. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024. J. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah. K. Menginstruksikan jajaran KPU selalu berkomunikasi dengan Bawaslu sesuai dengan jenjang tingkatan. L. KPU dan jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan pencocokan dan penelitian, pembentukan Pantarli, dan pelaksanaan coklit. M. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi pengawas pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih. 2. Melakukan fokus pengawasan terhadap poin-poin krusial potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu. Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih diantaranya dilakukan dengan cara A. Membuat surat keputusan, himbauan, edaran, dan atau instruksi. B. Membentuk tim fasilitasi pengawasan untuk melakukan pengawasan. C. Menentukan fokus pengawasan pada aspek kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap tata prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian. Akurasi data pemilih, kawasan dan wilayah rawan. D. Pemetaan kawasan wilayah yang berpotensi banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Misalnya wilayah lapas, tahanan, kawasan warga pendatang, kawasan terpencil, kampung adat, dan kawasan lainnya yang berpotensi tidak menggunakan hak pilih atau penyalahgunaan data pemilih. E. Melakukan penyandingan data pemilih melalui sistem informasi administrasi kependudukan. F. Audit kinerja Pantarli. G. Pengawasan melekat. H. Analisis data. I. Penelusuran. J. Mendirikan posko kawal hak pilih. K. Pengawasan partisipatif. L. Koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait. M. Mencari sumber data alternatif lainnya. N. Mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh hasil kerja pengawasan. O. Monitoring dan supervisi secara berjenjang. P. Kegiatan lainnya. 3. Melakukan koordinasi kepada dinas terkait, kelurahan desa, pemantau pemilu, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, perusahaan, perkebunan, RT RW, adat pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK dan pihak terkait lainnya dalam rangka mencari sumber data alternatif pemilih, penelusuran, dan analisis data pemilih. 4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengawal hak konstitusional pemilih, diantaranya A. Koordinasi dan sanding data.
daftar pemilih dengan data warga negara asing ke kantor imigrasi setempat. B. Berkoordinasi dan sanding data dengan pengadilan setempat terkait pemilih yang dicabut hak pilihnya. C. Berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat terkait pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. D. Berkoordinasi dengan dinas sosial serta organisasi disabilitas setempat untuk memastikan pemilih penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas tercatat dalam form model A daftar pemilih. E. Berkoordinasi dengan instansi TNI dan Polri setempat untuk memastikan nama-nama anggota TNI dan atau Polri tercatat atau tidak, baik yang memenuhi maupun yang tidak memenuhi syarat di dalam sistem informasi administrasi kependudukan. F. Berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memastikan perusahaan memberikan hak konstitusional pekerja dengan memberikan libur kepada pekerjanya pada hari pemungutan suara, kecuali adanya alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait kesadaran akan hak pilih, serta memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024. 6. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu. 7. Membuka posko kawal hak pilih guna menerima aduan masyarakat atas pelaksanaan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan ketentuan sebagaimana terlampir dan menyampaikannya secara berjenjang. 8. Melakukan penyandingan data pemilih melalui sistem informasi administrasi kependudukan dan melaporkannya secara berjenjang. 9. Melakukan fokus pengawasan yang menggunakan alat kerja sebagaimana terlampir, menuangkan hasil pengawasan ke dalam form A, dan menyampaikan hasil pengawasan secara berjenjang dan ke Bawaslu Republik Indonesia melalui email awasdpt@bawaslu.go.id setiap minggunya di hari Jumat, dan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pengawasan, Bawaslu telah menyusun analisis dan identifikasi potensi kerawanan serta alat kerja pengawasan sebagaimana terlampir. Penutup, demikian surat edaran ini disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwasli Aceh, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwasli Kabupaten Kota se-Aceh, dan Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu kelurahan desa sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan terhadap tahapan pengawasan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu tahun 2024 untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2023 oleh Ketua Rahmat Bagja. Nah, untuk lampiran surat edaran Ketua Bawaslu, logo, keputusan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Kabupaten Kota, nomor tim fasilitasi ini tentang SK. Sudah ada draft SK-nya dan juga sudah ada contohnya sampai dengan lampirannya untuk tim fasilitasi pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu, Bawaslu atau Panwasli Provinsi Kabupaten Kota. Terdiri dari pengarah dan penanggung jawab ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, serta anggota. Lampiran ketiga, surat edaran ini, surat edaran Ketua Bawaslu nomor 1 tahun 2023. Identifikasi potensi kerawanan tahapan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum. A. Kerawanan penyusunan bahan daftar pemilih. Bahan. 1. Pada proses sinkronisasi data, kerawanan yang berpotensi terjadi adalah sebagai berikut. A. Proses sinkronisasi data tidak dilaksanakan secara tepat waktu dan tidak sesuai dengan prosedur
peraturan KPU atau PKPU. B. Tidak ada pelibatan stakeholder yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, dan kementerian atau lembaga lain yang terkait. C. Proses penyandingan daftar penduduk pemilih potensial pemilu atau DP4 dengan daftar pemilih berkelanjutan DPB tidak dilaksanakan secara tepat waktu. C. D. Pada penyediaan data kependudukan, KPU tidak membuka informasi terhadap salinan DP4 dan DP4 luar negeri DP4 LN kepada Bawaslu. 2. Pada proses penyandingan data DP4 dengan DPT pemilu atau pemilihan terakhir, kerawanan yang berpotensi terjadi antara lain sebagai berikut. A. Proses penyandingan data tidak dilaksanakan secara tepat waktu dan tidak sesuai dengan prosedur PKPU. B. Bawaslu kesulitan dalam mengakses data pemilih, tidak mendapatkan DP4, DP4 LN, dan dari Dirjen Dukcapil, Kemendagri, atau Kemenlu. 3. Pada penyampaian data hasil penyandingan dari KPU ke KPU Kabupaten Kota, melalui KPU Provinsi memiliki dua kerawanan. A. KPU tidak memberikan salinan form model A daftar pemilih kepada Bawaslu dengan melakukan analisis akurasi data pemilih sebagai bahan coklit. B. Singkatnya, waktu penyusunan TPS dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota membuat KPU Kabupaten Kota tak cukup waktu untuk melibatkan jajaran di PPK maupun PPS yang lebih memahami peta pemilih di lapangan. Kondisi ini berpotensi pada kurang terperhatikannya aspek geografis, akses, dan jangkauan pemilih dalam pemetaan TPS, sehingga menyulitkan pemilih untuk datang ke TPS. 4. Berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus, kerawanan yang berpotensi terjadi adalah sebagai berikut. A. Pada sisi regulasi, Bawaslu belum menerima SK KPU terkait petunjuk teknis daftar pemilih di lokasi khusus. Apakah akan dilayani melalui TPS khusus atau melalui DPTB? Jika dilayani melalui TPS khusus, akan berdampak pada kebutuhan untuk menambah jumlah personil KPPS, juga memiliki kerumitan dalam proses penyediaan surat suara, terutama validitas jumlah surat suara jika dilayani melalui DPTB. Pemilih di lokasi khusus rawan tidak dapat terlayani secara maksimal karena adanya prosedur penerbitan formulir pindah memilih yang rumit, juga petugas KPPS, dan waktu yang terbatas dalam pengurusan pindah memilih. B. Pada sisi implementasi, KPU Kabupaten Kota sudah melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait dalam hal pendataan potensi pemilih di lokasi khusus. Selain itu, masih banyak lokasi khusus yang belum mendapatkan sosialisasi dari KPU, serta pendataan pemilih di lokasi khusus berpotensi tidak memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir. C. Pada sisi dampak, adanya pemilih di lokasi khusus memiliki 3 implikasi, yaitu rawan kegandaan karena pemilih yang pindah domisili tidak langsung dicoret pada saat coklit, tetapi hanya ditandai, memungkinkan pemilih terdaftar ganda di TPS asal dan TPS lokasi khusus. Lalu rawan mobilisasi dan politisasi isu dari pemilih lokasi khusus. Lalu berpotensi bisa menyebabkan PSU karena jika petugas tidak cermat dapat terjadi pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih tapi bisa mencoblos. D. Berdampak pada mekanisme pindah pemilih, coklit, pencetakan, dan distribusi surat suara di lokasi khusus. 5. Berkaitan dengan tahapan penyusunan daftar pemilih, PKPU nomor 7 tahun 2017 tidak menjelaskan jadwal tahapan secara rinci, sehingga akan membuat pengawasan tahapan pemutahiran daftar pemilih tidak efektif.
6. Dalam menyusun daftar pemilih, KPU tidak memperhatikan jarak dan waktu tempuh pemilih dalam TPS, sehingga TPS pemilih jauh dari kediaman. 7. Dalam menyusun daftar pemilih, KPU memisahkan anggota keluarga pada TPS yang berbeda. B. Kerawanan pembentukan Pantarli. 1. Pada sisi pembentukan Pantarli tidak tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan KPU. 2. Pada sisi persyaratan, terdapat calon Pantarli yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kerawanan tersebut diantaranya A. Warga negara Indonesia belum berusia paling rendah 17 tahun. B. Berdomisili tidak dalam wilayah kerja Pantarli. C. Tidak mampu bekerja secara jasmani dan rohani. D. Tidak membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Bagi Pantarli yang berpendidikan di bawah sekolah menengah atas atau sederajat. E. Berasal dari profesi yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan, yakni TNI, Polri, anggota partai politik, maupun menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan terakhir. 3. Selain berasal dari unsur-unsur, sebagaimana pada angka 2, kerawanan lainnya ialah calon Pantari merupakan pendukung bakal calon DPD. 4. Isi sumber daya manusia SDM. Pantari tidak diberikan pembekalan bimbingan teknis oleh PPS dan tidak memperhatikan profesionalitas, kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarli serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika. C. Kerawanan, pencocokan, dan penelitian data pemilih di dalam negeri. 1. Kerawanan prosedur proses coklit tidak sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2022. Di antaranya A. Pantarli tidak mendatangi pemilih secara langsung, baik karena alasan kesehatan, menganggap mengetahui keberadaan pemilih di wilayah kerjanya, atau alasan lainnya. B. Pantarli menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan coklit. C. Tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat melalui telepon, media sosial, pusat panggilan, atau laman resmi. D. Coklit dilaksanakan tidak tepat waktu. E. Tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti pemilih yang telah meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya, pemilih ganda, berubah status dari sipil menjadi TNI Polri, belum genap 17 tahun, dan belum pernah kawin pada hari pemungutan suara. B. Mencoret pemilih yang memenuhi syarat. G. Pantarli melakukan coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa door-to-door secara langsung kepada pemilih. H. Pantarli tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat coklit. I. Pantarli tidak menempelkan stiker coklit untuk setiap satu kepala keluarga setelah melakukan coklit. Dan J. Pantarli tidak menindaklanjuti rekomendasi pengawas pemilu. 2. Kerawanan akurasi data pemilih diantaranya masih A. Masih terdapat data pemilih yang rawan tidak dicoret seperti buruh, perantau, dan sebagainya. Diulangi, A. Masih terdapat data pemilih yang rawan tidak tercoklit seperti buruh, pemantau, dan sebagainya. B. Pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan, yaitu berada di daerah perbatasan wilayah, berada di wilayah pemekaran, sudah 17 tahun, namun belum melakukan perekaman KTP elektronik, sudah meninggal tapi keluarganya belum mengurus surat kematian dari desa kelurahan, suku pedalaman, korban bencana, atau korban pembangunan yang wilayah domisilinya hilang, namun belum ada pengurusan administrasi kependudukan.
C. Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih. D. Pemilih yang memenuhi syarat. Ulangi, pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih. E. Pemilih yang pindah domisili. F. F. Pemilih yang berdasarkan KTP elektronik atau kartu keluarga bukan merupakan pemilih yang beralamat di TPS setempat. G. Pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas. H. Alih status TNI Polri dari atau ke masyarakat sipil. I. Pemilih di lapas dan J. Warga negara asing yang memiliki KTP elektronik tercantum ke dalam data pemilih. 3. Tidak proporsionalnya beban kerja antara penyelenggara dan pengawas ad hoc dalam proses coklit. 4. Pengawas pemilu ad hoc tidak memperoleh salinan formulir model A daftar pemilih. 5. Terdapat penyalahgunaan akta kematian terhadap pemilih yang memenuhi syarat sehingga kehilangan hak pilihnya. D. Penyusunan daftar pemilih DPS, DPSHP, DPSHP akhir, dan DPT. Kerawanan penyusunan daftar pemilih terdiri dari 1. Proses penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan ketentuan peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data pemilih. 2. Hasil penyusunan DPS, DPSHP, DPSHP akhir, dan DPT tidak diumumkan baik di laman KPU maupun aplikasi berbasis teknologi informasi. 3. Penyelenggara tidak menindaklanjuti laporan masyarakat terkait daftar pemilih. 4. Hasil coklit, rekapitulasi, dan penyampaian hasil coklit melalui sistem sidali tidak valid. 5. KPU tidak memberikan salinan daftar pemilih kepada Bawaslu. 6. KPU sesuai tingkatan tidak menindaklanjuti sarana perbaikan pengawas pemilu. Dan 7. PPS mengumumkan daftar pemilih di lokasi yang tidak representatif dan tidak aksesibel. Penyusunan DPTB dan DPK. Kerawanan pada penyusunan DPTB diantaranya sebagai berikut. 1. Pemilih mengalami kesulitan mengurus pindah memilih karena terkendala jarak dan kesehatan, misalnya panti sosial disabilitas atau panti rehabilitas. 2. Tingginya pemilih yang pindah memilih sehingga melebihi ketersediaan surat suara di sekitar TPS tersebut. 3. Terdapat perbedaan regulasi batas maksimal pindah memilih. Pasal 117 PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih pada pemilu menyatakan bahwa untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, pemilih yang terdaftar dalam DPTB dapat melaporkan kepada PPS, PPK atau KPU Kabupaten Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Sementara dalam proses penyusunan A5 pindah memilih seperti di lokasi khusus, rumah sakit idealnya A5. Pindah memilih dibuat H-1 sebelum pemungutan suara dengan pertimbangan keluar masuknya pemilih di lokasi tersebut. Empat, kerawanan daftar pemilih khusus adalah adanya jumlah pemilih DPK yang memiliki ketersediaan surat suara, kesesuaian KTP elektronik pada fisik dan digital, khususnya di daerah pemekaran wilayah, serta pemilih di luar domisili yang menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan KTP elektronik. 5. Penyusunan daftar pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua DPS, DPSHP, dan DPT.
Kerawanan penyusunan daftar pemilih pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua terdiri dari satu, proses penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan ketentuan peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data pemilih. Dua, hasil penyusunan DPS, DPSHP, DPT tidak diumumkan. Tiga, penyelenggara tidak menindaklanjuti laporan masyarakat terkait daftar pemilih. Empat, hasil coklit rekapitulasi dan penyampaian hasil coklit melalui sistem SIDALI tidak valid. 5. Pengawas pemilu tidak mendapatkan salinan daftar pemilih. 6. Dalam menyusun daftar pemilih, KPU tidak memperhatikan jarak dan waktu tempuh pemilih dalam TPS sehingga TPS pemilih jauh dari kediaman. 7. Dalam menyusun daftar pemilih, KPU memisahkan anggota keluarga pada TPS yang berbeda. 8. KPU sesuai tingkatan tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu. 9. PPS mengumumkan daftar pemilih di lokasi yang tidak representatif dan tidak accessible. 10. Terdapat penyalahgunaan akta kematian terhadap pemilih yang memenuhi syarat sehingga kehilangan hak pilihnya. G. Potensi kerawanan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu yang berimplikasi pada dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024. 1. Pelanggaran administrasi. A. Kerawanan pada seluruh tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum. Proses penanganan laporan temuan dugaan pelanggaran disampaikan paling lambat 7 hari sejak diketahui. Perbaikan laporan 3 hari sejak laporan disampaikan. Penanganan pelanggaran dilakukan 7 plus 7 hari dan potensi pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu. Pelanggaran tindak pidana kerawanan sebagaimana diatur pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di sini adalah setiap orang. Pasal 489 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lalu ada pasal 510 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilu setiap orang dengan sengaja. Pasal 511 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilu setiap orang melakukan kekerasan. Pasal 512 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dan seterusnya. Dianggap dibacakan ya pasal 513 nanti baca sendiri pasal 513 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu setiap anggota kabupaten kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 ayat 2. Pasal 544 selanjutnya pidana pasal 545 proses proses penanganan laporan temuan dugaan pelanggaran disampaikan paling lambat 7 hari sejak diketahui. Penanganan pelanggaran dilakukan 7 plus 7 hari. Proses penyidikan dan pelimpahan berkas ke pengadilan negeri 28 hari. Pemeriksaan pengadilan negeri 7 hari dan banding 13 hari. Selanjutnya adalah pelanggaran kode etik pemilu.
Yaitu A, kerawanannya adalah pada seluruh tahapan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu. B, proses penanganan laporan temuan dugaan pelanggaran disampaikan paling lambat 7 hari sejak diketahui. Penanganan pelanggaran dilakukan 7 ditambah dengan 7 hari dan proses pemeriksaan DKPP didasarkan atas kebutuhan pemeriksaan. C. Potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah masalah integritas, profesionalisme, dan kemandirian. Lampiran 4, Surat Edaran Ketua Bawaslu nomor 1 tahun 2023 tertanggal 19 Januari 2023, alat kerja pengawasan pemutaran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Ini akan bisa di-download di masing-masing dan kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya mengenai alat kerja, baik itu alat kerja Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota, dan sampai Bawaslu Provinsi. Alat kerjanya akan kita bahas pada materi selanjutnya. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa support dengan memberikan subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.